Selamat datang di video Darwin Towing. Santai, serius, bermanfaat. Salam, ransum. Di video kali ini saya akan membahas tentang psikotes. Adapun yang akan saya bahas di video ini adalah psikotes untuk masuk kerja ke perusahaan. Dimana soal-soal yang akan saya bahas di sini ada 10 soal dan cukup sering keluar di psikotes masuk kerja ke perusahaannya. Soal yang mana saja itu ikutin terus video ini ya. Oke, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pencari kerja. Kita mulai. Soal nomor 1. Jika Jakarta adalah kuda, Surabaya adalah sapi, maka Makassar adalah... Sepintas soal ini aneh ya. Kok Jakarta adalah kuda, Surabaya adalah sapi? Nah, kemudian yang ditanya adalah Makassar adalah A. unggas, B. kelelawar, C. kenari, D. ular, E. harimau. Untuk soal seperti ini kita harus perhatikan jika Jakarta adalah kuda. Di sini kota Jakarta diibaratkan kuda. Kemudian kota Surabaya diibaratkan sapi. Kuda, sapi. Nah, itu kita ketahui adalah binatang berkaki 4. Maka Makassar adalah dia harus binatang berkaki 4 sama dengan kuda dan sapi. Unggas tidak, kelelawar tidak, kenari tidak, ular tidak, harimau. Harimau berkaki 4. Jadi nomor 1 jawabnya E ya. Nomor 1 E. Saya jawab terpisah ya. Nomor 1 E. Jadi itu jawabnya ya. Jadi jawabnya adalah harimau. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Mana dari kelima binatang ini yang paling tidak mirip dengan 4 yang lain? Paling gak mirip dengan 4 yang lain. A. beruang, B. ular, C. sapi, D. anjing, E. harimau. Beruang binatang buas, harimau binatang buas, tapi sapi bukan binatang buas. Pemakan hewan, sapi bukan pemakan hewan. Tapi di sini bisa kita lihat beruang berkaki 4, sapi berkaki 4, anjing berkaki 4, harimau berkaki 4. Sedangkan ular itu adalah binatang melata, tidak berkaki. Jadi yang paling gak mirip dengan 4 yang lain adalah ular. Jawabnya nomor 2 adalah B. Ya. Jadi saya jawab di sini nomor 2 jawabnya adalah B. Begitu ya. Gampang ya. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk mengerjakan satu unit rumah dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja. Berapa waktu yang dibutuhkan bila menggunakan 24 orang tenaga kerja? Nah, ini untuk soal yang seperti ini kita butuh hitung-hitungan nih. Jadi di sini bisa kita jawab ini hari, kemudian orang. 36 hari 12 orang. Ya, 36 hari 12 orang. Yang jadi pertanyaan, 24 orang berapa hari? Secara logika harusnya harinya lebih banyak atau lebih sedikit. 12 orang butuh 36 hari untuk mengerjakannya. 24 orang, orangnya lebih banyak, logikanya harusnya harinya lebih sedikit dong. Ya.
Nah, untuk soal seperti ini kita kalikan 36 kali 12. Ini 72 tambah 36 432 ya. Nah, jadi itu harus 432. Tinggal 432 dibagi dengan 24. 432 bagi 24. Ini 1 24 19 192. Kita dapat 8 ya. 192 0. Ya, jadi jawabnya adalah 18 hari. 18 hari. Kemudian kita lihat 18 hari itu pilihan E. Nomor 3 adalah E ya. Kita jawab lagi di sini. 3 E. Nah, tipsnya untuk soal seperti ini cara gampangnya adalah seperti ini. Ini yang ditanyakan 12 jadi 24, ini kali 2. Otomatis di sini harus kita bagi 2. Tinggal gitu aja, 36 bagi 2 jadi 18. Jadi kalau ada soal seperti itu lagi, cara singkatnya seperti itu. Kalau di sininya kali 2, di sininya harus dibagi 2. Gampang ya? Oke. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini angka-angka. Nomor 4. 4, 3, 8, 6, 16, 12. Kemudian berapakah angka berikutnya? Nah, untuk soal barisan bilangan kita tulis di sini 4, 3, 8, 6, 16, 12. Untuk soal barisan bilangan, pola ini sering digunakan ya. Selang-seling 148, kemudian di atasnya selang-seling 1, 3. Nah, kemudian tentu langkah selanjutnya adalah yang merah dong ke sini. Ya, yang ditanya adalah setelah angka 12 ya, titik. Nah, tinggal kita lihat polanya. 4 jadi 8. Kalikan 2 ya. 8 kalikan 2 16. Ini kalikan 2 ya. Ini tinggal kita kalikan 2. Berarti di sini kan kali 2. Ya. Ini kali 2. Tentu ini harus kali 2. Pola yang di atas juga 3 jadi 6. Ini kali 2. Ini kali 2. Tapi yang ditanyakan hanya angka berikutnya ini. Berarti tinggal 16 kali 2. Ini jadi 16 kali 2 32. Begitu ya. Kita lihat 32 B. Jadi kita dapat jawabannya nomor 4 adalah B ya. Kita tulis di sini 4 B. Oke. Kita lanjut nomor 5. Nah, ini gampang sekali nih. Jika hidup itu pudih, maka 5232 adalah. Nah, sekarang kita perhatikan hidup menjadi pudih. Ini tinggal dibalik aja ya. Dari belakang ke depan. Pudih, ya kan? Berarti 5232 adalah tinggal dari belakang ke depan. 2325. 2325 kita cari. 2325 C ya. Gampang sekali. Nomor 5 jawabnya adalah
C. Kita tulis lagi. Oke. Kemudian nomor 6. Saat ini John berumur 12 tahun. Yaitu 3 kali umur adiknya. Berapa umur John saat umurnya 2 kali umur adiknya? Oke, ini bisa kita catat di sini. Ini John. Ini adiknya. Saat ini John berumur 12 tahun ya. 12 tahun yaitu 3 kali umur adiknya. Ya, berarti adiknya umur 4 tahun dong. Ya. Kemudian berapa umur John saat umurnya 2 kali umur adiknya? Nah, untuk soal seperti ini, untuk menghemat waktu, lebih baik kita gunakan pengetesan dari opsinya. Ya, bisa kita yang gunakan dengan logika matematika bisa. Tapi berapa umur John saat umurnya 2 kali umur adiknya? Lebih cepat kalau kita tes dari pilihannya. Kalau John 15, A. John 15 berarti adiknya ini tambah 3, adiknya harus tambah 3 tahun dong, 7. Apakah ini 2 kali? Tidak ya. Bukan. Kalau B 16 tambah 4, adiknya tentu tambah 4, 8. 2 kali? Ya. Otomatis jawabnya adalah B. Jadi begitu cara cepatnya ya. Kalau mau pakai formulanya bisa kita buat 12 ditambah penambahan umur John, kemudian menjadi 2 kali 4 tahun umur adiknya ditambah dengan A. Seperti itu. Jadi ini bisa kita buat 12 tambah A sama dengan 8 tambah 2A. 8-nya pindah ke sini, 12 kurang 8 sama dengan A-nya pindah ke sini, 2A dikurang A. 4 sama dengan A. Berarti A-nya adalah 4 tahun. Tinggal jumlahkan aja. 12 tambah 4 berarti jadi 12 tambah A sama dengan 12 tambah 4 sama dengan 16. Jadi 16 tahun. Ya, dapat. Jadi kita tuliskan jawaban nomor 6 adalah B ya. Nomor 6 kita tulis di sini. 6 B. Oke. Kita lanjut. Nomor 7. Sebuah pesawat terbang dapat menempuh jarak 10 km dalam tempo 40 detik. Manakah yang bukan kecepatan pesawat terbang tersebut? Nah, ini kita harus tahu dulu. Rumus kecepatan itu adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu ya. Di sana jaraknya adalah 10 km per 40 detik. Ini yang diketahui tadi ya. Nah, mana yang bukan kecepatannya? 10 km per 40 detik. Ini bisa juga kita tuliskan menjadi 10.000 meter per 40 detik. Kalau kita sederhanakan sama dengan bagi 40
berarti sama dengan 250 meter per detik. Ya. 250 meter per detik. Nah, yang di sini pilihannya ada 250 meter per detik. Kemudian ada per menit, ada jadi per kilometer. 250 meter per detik ini sama dengan 1/4 kilometer per detik ya. Ini sama ya penulisannya, 1/4 kilometer per detik. Oke. Nah, sekarang 250 meter per detik kalau kita jadikan menit, ini berarti harus dikali 60. 250 meter per detik ini harus dikali 60 per 60 supaya jadi per menit, ya kan? 250 kali 60 sama dengan 15.000 meter per menit. 15.000 meter itu sama dengan 15 km per menit, ya. Oke. Kalau mau kita jadikan per jam, tinggal kalikan 60 ya, sama dengan 15 kali 60 km per jam sama dengan 900 km per jam. Tinggal kita lihat. ...250 meter per detik ada ya. 250 meter per detik ini tadi ya. Kemudian 1/4 kilometer per detik benar. Kemudian ada 15 km per menit, ini benar. Kemudian 900 km per jam, ini benar. Jadi yang bukan adalah 450 km per jam ya. Oke, berarti jawab nomor 7 adalah A ya. Oke, kita jawab nomor 7 A. Oke, kita lanjut nomor 8. Jack lebih tinggi dari Peter dan Bill lebih pendek dari Jack. Mana kalimat yang paling akurat? Ini soal gampang. Kita analisa. Jack lebih tinggi dari Peter. Berarti Jack lebih tinggi, kita anggap ini lebih dari Peter. Kemudian yang berikutnya adalah Bill lebih pendek dari Jack. Bill lebih pendek dari Jack. Ini artinya ini sama dengan Jack lebih tinggi dari Bill, ya kan? Karena Bill lebih pendek dari Jack. Itu sama dengan Jack lebih tinggi daripada Bill. Jadi kita dapatlah yang saat ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, Jack lebih tinggi daripada Peter dan Jack lebih tinggi daripada Bill. Nah, yang kita dapat hanya ini. Bill lebih tinggi dari Peter. Nah, ini nggak bisa kita bandingkan Bill dan Peter ini. Karena yang bisa kita bandingkan adalah Jack dan Peter dan Jack dan Bill. Jadi kita dapat mustahil untuk mengetahui apakah Bill atau Peter yang lebih tinggi. Logikanya misalnya gini ya. Katakanlah Jacknya 175. Kemudian lebih tinggi daripada Peternya 165.
Kemudian di sini 175 lebih tinggi daripada 160. Ini benar kan? Tapi bisa saja terjadi 175 lebih tinggi daripada 155. 175 lebih tinggi daripada 160. Ya, ini benar juga kan? Peternya 155, Jacknya 175. Jadi di kasus pertama ini Peternya lebih tinggi daripada Bill. Di kasus yang kedua Peternya lebih pendek daripada Bill. Jadi yang benar adalah D. Mustahil untuk mengetahui apakah Bill atau Peter yang lebih tinggi. Gitu ya. Jadi nomor 8 kita dapatkan jawabnya adalah D. Oke, kita lanjut nomor 9. Jika Anda mengatur ulang kata rapis, maka Anda akan mendapat nama sebuah rapis. Ini kita atur jadi Paris ya. Ini gampang lah, orang bisa lah mengatur itu jadi Paris. Maka Anda akan mendapat nama sebuah lautan, bukan negara. Nah, di sini kadang orang-orang itu terjebak, dibuatnya negara, padahal Paris itu adalah nama kota. Negaranya adalah Prancis. Di sini orang kadang terjebak, dia pilih B. Paris itu bukan negara tapi nama sebuah kota ya. Hati-hati. Jadi jawabnya adalah D, nama sebuah kota ya. Nomor 9. 9 D. Kita lanjut nomor terakhir, nomor 10. Nomor 10 192 192 96 32. Kemudian angka selanjutnya berapa? Nah, coba kita perhatikan 192 192 96 kemudian 32. Ini hubungannya apa? 192 ke 192 ternyata ini bagi 1 ya. 192 ke 96 ini bagi 2. Ya kan? 192 bagi 2 96. Ya, ini ya, 192 bagi 2 adalah 96. Atau 96 kali 2 ini 2 1 18 192. Benar ya. Kemudian 96 dengan 32 hubungannya adalah ini bagi 3. 96 bagi 3 32. Kita bisa lihat polanya bagi 1, bagi 2, bagi 3. Tentu ini selanjutnya adalah bagi 4. Tinggal kita bagi aja. 32 bagi 4 sama dengan 8. Coba kita lihat yang jawabnya 8. Nomor 10 jawabnya 8 adalah huruf C. Pilihannya C. Berarti nomor 10 jawabnya adalah C. Jadi 10 soal saya bahas di video ini, dimana soal yang saya bahas ini termasuk sering keluar di dalam psikotes masuk kerja ke perusahaan. Saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi Anda para pencari kerja. Jadi persiapkan diri Anda untuk mengikuti psikotes sehingga Anda bisa lulus psikotes untuk mengikuti tahap selanjutnya. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Salam ransum-ransum.